Pulau Taiwan, permata hijau berbentuk ubi jalar, terhampar anggun di perairan Pasifik Barat. Terletak strategis di lepas pantai tenggara daratan Tiongkok, pulau ini menjadi penghubung penting dalam rantai pulau yang membentang, Jepang di utara, hingga Filipina di selatan. Lokasi inilah yang telah menjadikan Taiwan sebagai persimpangan budaya, kekaisaran, dan gagasan selama berabad-abad. Pentingnya jauh melebihi ukuran fisiknya telah diidam-idamkan, dihuni, dan diperintah oleh berbagai kekuatan yang berbeda, masing-masing meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada lanskap dan penduduknya. Untuk memahami Taiwan hari ini adalah memulai perjalanan melalui masa lalunya yang panjang dan berlapis, sebuah kisah yang sekaligus kompleks, diperdebatkan, dan sangat menarik. Kita akan menelusuri sejarah ini, langkah demi langkah, jauh sebelum kapal-kapal layar Eropa. Kapal-kapal layar Eropa, Jung Tiongkok, Taiwan sudah menjadi rumah bagi banyak budaya manusia yang beragam. Bukti arkeologi menunjukkan keberadaan manusia sejak puluhan ribu tahun lalu, yaitu pada zaman Paleolitikum. Penduduk awal kemungkinan pemburu pengumpul menggunakan alat batu sederhana untuk bertahan hidup. Gelombang migrasi berikutnya memunculkan masyarakat Neolitik yang lebih kompleks. Mereka bercocok tanam, membuat tembikar khas, dan mendirikan permukiman dari dataran pantai hingga lembah pegunungan. Mereka pelopor yang pertama beradaptasi dan meletakkan dasar cerita manusia di tanah ini. Populasi prasejarah ini diyakini sebagai nenek moyang masyarakat adat modern Taiwan. Banyak ahli sepakat, Taiwan adalah Ur-Heimat. Dari sinilah migrasi besar sekitar 5.000 tahun lalu menyebar ke Pasifik dan Hindia, ke Madagaskar, Pulau Paskah, Selandia Baru, dan Hawaii. Ekspansi Austronesia adalah capaian migrasi dan maritim manusia yang monumental. Berabad-abad lamanya suku-suku seperti Amis, Atayal, Paiwan, dan Bunun hidup beragam dengan bahasa, struktur sosial, seni, dan kepercayaan unik. Mereka berburu, memancing, menanam millet dan talas. Masyarakat berbasis desa dan kekerabatan, hubungan spiritual dengan alam, dan toponimi yang masih gema bahasa asli. Teknik tenun, ukiran kayu, dan tradisi lisan mewariskan kosmologi lintas generasi. Kini sebagai minoritas, komunitas adat tetap melestarikan warisan, lapisan terdalam identitas Taiwan. Sementara suku-suku asli menguasai pedalaman, pesisir Taiwan mulai menarik perhatian pelaut dari daratan. Abad ke-16 ke-17, laut di sekitar Taiwan jadi titik kumpul nelayan, pedagang, dan bajak laut dari Fujian Guangdong. Awalnya pos-pos kecil berdagang kulit rusa dan garam, lalu berubah menjadi migrasi yang kian besar. Akhir dinasti Ming, ketidakstabilan politik, kesulitan ekonomi, kerusuhan sosial. Bagi petani tanpa tanah, hidup dililit kelaparan, pajak berat, dan kekacauan. Dataran barat yang jarang penduduk jadi harapan di balik selat Taiwan yang berbahaya. Menyeberangi parit hitam, arus berbahaya dan topan ganas menjadi ujian nyali. Pemukim Han membangun komunitas, membuka hutan, menanam padi dan tebu. Kontak tak terelak sering berujung konflik, sengketa tanah mendorong pribumi ke pegunungan. Masyarakat perbatasan swaklola dengan solidaritas klan dan semangat mandiri. Mereka membawa Hokkien dan Hakka, pemujaan Mazu, serta teknik pertanian membentuk akar budaya dan demografi pantai barat. Pemukiman meluas, perlahan namun pasti, mengubah lanskap. Tahap pun siap saat kekuatan lebih besar mulai memperhatikan. Awal abad ke-17, zaman penemuan membawa kekuatan Eropa ke pesisir Asia Timur. Diusir dari Macau dan Penghu, VOC mendarat Srinath 24, membangun pusat di Fort Zeelandia, Tainan. Mereka membidik arus sutra Tiongkok dan Perak Jepang, Taiwan sebagai pos dan koloni produktif. VOC mendorong petani Han menanam padi dan tebu untuk dipajaki dan diekspor. Mereka perkenalkan sistem hukum, survei tanah, dan pungutan pajak, rezim administratif pertama di pulau. Misi Protestan bahkan menciptakan tulisan untuk bahasa lokal. Spanyol mendirikan pos di Kilung, 1926, lalu memperluas ke Tamsui dengan benteng San Domingo. Sebentar, pulau terbelah, selatan Belanda, utara Spanyol. Tahun 1642, VOC mengusir Spanyol dan menjadi satu-satunya kekuatan Eropa di Taiwan. Namun VOC kerap menghadapi pemberontakan adat dan protes pemukim Han terhadap pajak dan pembatasan. Meski kurang dari 4 dekade, kehadiran Belanda mengintegrasikan Taiwan ke perdagangan global dan mempercepat migrasi Han. Itu titik balik besar yang mengubah jalannya sejarah pulau. Segera, seorang loyalis Ming bernama Koxinga akan mengubah segalanya. Pertengahan abad ke-17, dinasti Ming runtuh, pasukan Manchu mendirikan dinasti Qing. Muncul Zheng Chenggong, Koxinga, putra pedagang bajak laut Tiongkok dan ibu Jepang. Sebagai loyalis Ming, ia memimpin perlawanan dari selatan.
Posisinya di daratan melemah. 1961, Koxinga membawa puluhan ribu prajurit menyeberangi Selat Taiwan. Belanda unggul meriam, namun kalah jumlah dan tak siap. Pengepungan 9 bulan berakhir dengan penyerahan. 1 Februari 1962, Gubernur Koyet menyerah. 38 tahun kekuasaan Belanda berakhir. Koxinga mendirikan kerajaan Tungning, pemerintahan Han pertama di pulau beribu kota Tainan. Ia membentuk birokrasi bergaya Ming, dorong pertanian dan permukiman untuk menopang militer. Koxinga wafat beberapa bulan kemudian. Zheng Jing lalu Zheng Keishuang melanjutkan. 1983, Laksamana Shilang mengalahkan armada Zheng di Penghu. Zheng Keishuang menyerah. Taiwan dianeksasi ke Qing sebagai prefektur Fujian. Pembatasan migrasi gagal membendung arus dari Fujian Guangdong. Di bawah Qing 2 abad, populasi Han membesar, pertanian meluas, konflik dengan adat dan antar Han terjadi. Ekonomi tumbuh, Tainan, Lukang, Wanhua. 1987, Taiwan jadi provinsi, Liu Mingchuan modernisasi rel telegraf dan pertahanan. Namun bayang-bayang Jepang kian dekat. Akhir abad ke-19, Jepang modern bangkit, Qing melemah dan kalah cepat dalam perang 1994-1995. Perjanjian Shimonoseki menyerahkan Taiwan ke Jepang, mengakhiri 2 abad kekuasaan Qing. Republik Formosa diproklamasikan, namun cepat dipatahkan. 2 dekade awal penuh operasi militer dan kontrol polisi ketat. Pemerintahan kolonial membangun rel, jalan, pelabuhan, koloni teladan untuk menunjukkan modernisasi Jepang. Kesehatan publik memerangi wabah dan kolera, rumah sakit didirikan. Sistem pendidikan modern digelar, Kominka menanamkan loyalitas pada kaisar dan budaya Jepang. Produksi padi dan gula ditingkatkan. Kapur barus dan tambang dieksploitasi untuk ekonomi Jepang. Kemajuan disertai penindasan politik, diskriminasi terhadap warga lokal, dan pembatasan budaya. Hingga kekalahan 1945, warisan Jepang meninggalkan jejak campuran, infrastruktur, dan luka kolonial. Bab berikutnya dimulai saat Republik Tiongkok mengambil alih. Akhir Perang Dunia II, Jepang menyerah. 25 Oktober 1945, pasukan ROC tiba, banyak warga berharap. Namun pemerintahan baru dilanda korupsi dan salah urus. Inflasi, kekurangan pangan, pengangguran. Jurang bahasa budaya antara pejabat daratan dan warga lokal menyulut ketegangan. 28 Februari 1947, cekcok di Taipei memicu pemberontakan. Penumpasan brutal menewaskan ribuan, terutama kaum intelektual. 1949, KMT kalah dari komunis. Chiang Kai-shek mundur ke Taiwan membawa pemerintahan, militer, dan sekitar 2 juta pengungsi. Taipei dijadikan ibu kota sementara, janji untuk merebut kembali daratan digaungkan. Perubahan demografis dan politik menjerumuskan Taiwan ke darurat militer dan kebuntuan perang dingin berpuluh tahun. Dari industrialisasi cepat hingga demokratisasi akhir abad ke-20, masyarakat berubah drastis. Lapisan-lapisan pribumi, Han, Eropa, Qing, Jepang, ROC membentuk mosaik identitas Taiwan. Identitas hari ini adalah percakapan dinamis, dibentuk ingatan kolektif yang beragam. Memahami sejarah berlapis ini membantu kita menghargai posisi unik Taiwan di Asia Timur dan dunia. Cerita asal-usul Taiwan adalah kisah panjang dan rumit, terjalin dari banyak benang. Dimulai dari penduduk asli Austronesia, orang-orang pertama yang budayanya menjadi dasar warisan. Lapisan berikut, migrasi Han berabad-abad, membawa bahasa, adat, dan kepercayaan yang mengubah demografi. Muncul masyarakat frontier, hidup dan sering bergejolak, berkarakter beda dari daratan. Kehadiran Belanda dan Spanyol yang singkat mengaitkan Taiwan ke jaringan dagang dan konflik global. Koxinga mendirikan negara Han pertama di pulau, simbol perlawanan. 2 abad Qing mengintegrasikan Taiwan ke kekaisaran, namun pengabaian dan kekerasan perbatasan berlangsung. 50 tahun Jepang, modernisasi paksa membangun fondasi infrastruktur, sekaligus represi. Kedatangan ROC, eksodus besar 1945 dan Perang Dingin membuka jalan ke pembangunan dan demokratisasi. Setiap lapisan menambah kompleksitas identitas pulau, perbincangan yang terus hidup. Hari ini, Taiwan berdiri sebagai bukti sejarah multifaset, posisi unik di Asia Timur dan dunia. Perjalanan dari tanah air prasejarah ke demokrasi modern sungguh luar biasa dan terus berlanjut.